Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adindia Faira. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ejaan yang disempurnakan. Di sini saya perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Tia Oktaviana Sari, Putri Nur Papadila, Otorik Nur Andalas, dan Agung Karunia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian EYD. Jadi EYD itu adalah singkatan dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu pedoman resmi untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. EYD mengatur penggunaan huruf, kata, unsur serapan, dan tanda baca. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Pan-Opposition pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Perancang ejaan Pan-Opposition adalah orang Belanda yang Charles Pan-Opposition dibantu Tengku Menawawi. Yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1972. Ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi karena diresmikan tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Suwandi, menggantikan ejaan of tuition. Yang ketiga, ejaan pembaruan pada tahun 1957. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Ejaan pembaruan ini dibuat dengan maksud menyempurnakan ejaan Suwandi dan juga disebut dengan ejaan Prijono Katopu. Yang keempat adalah ejaan Melindo. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Yang kelima adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Sebelum adanya EYD, Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau sekarang bernama Pusat Bahasa, pada tahun 1965 mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, ejaan ini berlaku sejak 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Perubahan dengan ejaan sebelumnya. Ada beberapa ketentuan yang ditetapkan di EYD, yaitu edisi pertama pada tahun 1972, yaitu penulisan huruf yang mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Terus masih menggunakan dua istilah, yaitu huruf besar dan huruf kapital. Terus ada tanda petik, dibedakan istilah dan penggunaannya menjadi dua, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Ada huruf diftong O dan I atau oi, hanya ditemukan di belakang kata, misalnya oi pada kata amboy. Edisi kedua pada tahun 1987, yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan. Kedua, huruf kapital yang digunakan sebagai nama khas geografi diberi catatan tambahan. Edisi ketiga pada tahun 2004, penggunaan angka 2 disebutkan digunakan dalam keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Edisi keempat pada tahun 2015. Ejaan Bahasa Indonesia dan perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Edisi kelima pada tahun 2022. Penambahan istilah huruf monoftong yang beranggotakan lambang huruf E dan U atau EU. Terdapat 5 ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. 2. Penulisan huruf. Terdapat 2 cara penulisan huruf, yaitu yang pertama penulisan huruf besar atau huruf kapital, yang kedua penulisan huruf miring. Yang ketiga penulisan kata yang meliputi kata dasar dan kata depan. Kata dasar itu terdiri dari kata turunan atau imbuhan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, ku, mu, nya, dan kau. Kata depan itu seperti di, ke, dan dari, yang dimana terdiri dari kata sandang, si, dan sang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang. Yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam bahasa Indonesia, unsur serapan dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan tingkat penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang A yaitu unsur belum sepenuhnya diserap, dan B unsur yang disesuaikan. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah 1. Tanda baca titik,
digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang ketiga, tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Yang keempat, tanda baca titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Yang kelima, tanda baca tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang keenam, tanda baca seru, dan yang ketujuh, tanda baca petik. EYD juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu meningkatkan kredibilitas tulisan, membantu membuat tata bahasa semakin baku, meningkatkan kualitas dan penjelasan tulisan terutama dalam karya ilmiah. Sekian penjelasan video dari saya, semoga paham. Terima kasih, sekian penjelasan video dari saya, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.